selanjutnya Bapak bersama Dika. Sini Dika. Siap Pak. Yo, Ya, adanya curang. silakan Dik. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Yulfi Ramadan dari kelas 12 MKA. Nah, di sini saya membaca buku Pengantar Hukum Islam karya Joseph Sas. Agak susah ya namanya. Nah, penulis ini menguraikan sejarah dan perkembangan hukum Islam di era modern ini, Pak. Dia menjelaskan bahwa hukum suci Islam itu merupakan sekumpulan peraturan keagamaan yang mengatur pandangan hidup orang-orang Islam dalam seluruh aspeknya. Nah, hukum ini tidak jauh dengan ibadah dan ritual, namun bisa juga dalam aspek politik dan hukum-hukum yang seperti biasanya, namun dalam pengertian yang sempit. Nah, hukum Islam juga termasuk representasi dari pemikiran Islam. Representasi yang dari pemikiran Islam, manifestasi yang khas dari kehidupan orang-orang Islam gitu, Pak. Baik, Dika, saya mau tanya. Di negeri-negeri Muslim itu, di negeri Indonesia di Timur Tengah tuh ada yang namanya kodi. Sempat sampai situ nggak? Belum sih, Pak. Kodi itu hakim misalkan. Baru Apa bedanya sampai- penerapan hukum Islam di negeri-negeri kaum muslimin di berbagai negara, salah satunya di Timur Tengah? Apa yang kamu pahami? Belum sampai situ? Belum, Pak. Baru sampai latar belakang hukum di sebelum pra-Islam, sebelum masa-masa Islam. Baik, terima kasih Dika ya. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Albayaki dari kelas 12 MKA. Di sini saya akan membacakan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Apa isinya? Di sini mengenai keajaiban hati, Pak. Hati adalah raja. Menurut Al-Ghazali menekankan peran sentral hati. Hati diibaratkan sebagai raja, sedangkan hati diibaratkan seorang raja, sementara anggota tubuh diibaratkan seperti prajurit. Masukannya. Seperti prajurit. Yang gimana apa yang kita lakui atau apa yang kita lakui itu gimana gimana rajanya atau gimana hati yang ada di pikiran kita. Sedangkan prajurit hanya menjalankan tugas yang yang disuruh oleh hati. Bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya, jadi sebelum kita melakukan keburukan pasti ada niat dulu dari awal, yaitu niat dari hati. Maka seharusnya kita memiliki niat yang baik terlebih dahulu, supaya menjalankan prajuritnya juga baik. Baik, terima kasih Aditya Albayaki. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Adi, mangga. Silakan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi dari kelas 11 PKA. Saya di sini membaca tentang sabar pertolongan Allah itu nyata. Yang ini oleh penulisnya. Penulisnya banyak, Pak, di sini. Bukan hanya satu, ini berbagai penulis kumpulan, Pak. Nah, di sini saya Ini tentang sabar. Ya, tentang sabar, Pak. Bagaimana setelah baca itu kamu merasa ada sesuatu nggak? Ada, Pak, sedikit perubahan tentang bagaimana kita menghadapi ujian atau cobaan dari Allah SWT dengan bersikap sabar. Kenapa? Karena Allah akan menggantikannya, itu gak akan sia-sia dengan kelancaran, kesuksesan, dan kenikmatan lainnya. Nah, di sini juga saya membaca tentang Al-Baqarah ayat 155, dan sungguh kami akan memberikan cobaan dengan sedikit kelaparan, ketakutan, kekurangan harta dan jiwa, bahkan buah-buahan, dan memberikan
berikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi Itu bunyi Al-Quran dong. apa? Itu bunyi Quran dong. Ya, jadi kesimpulan yang saya ambil yaitu berbagai situasi apapun kita harus sabar dan gembira. Kenapa? Karena semakin besar ketakutan atau kekhawatiran di dalam hati, maka semakin besar rasa pasrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Terima kasih Adi. Oh, udah Pak? Udah. Oh, udah. Lanjut Miftah. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahullah dari kelas 12 Mekatronika. Di sini buku yang saya baca yaitu berjudul 40 Pesan Nabi untuk Setiap Muslim, karya Fahrul Muiz, MAG dan Muhammad Suhadi. Dari 40 pesan yang sudah ada di dalam buku ini, Kamu mau berbagi berapa? saya berbagi dua, Pak. Dua aja. Ya, karena ini yang memotivasi saya. Iya, baik. Yang pertama itu bab niat, Pak. Nah, niat yang ikhlas merupakan syarat diterima atau tidaknya suatu amal perbuatan. Lalu selanjutnya, manusia akan diberi pahala atau terhalang dari mendapat pahala atau bahkan mendapat dosa. Itu semua tergantung niat, Pak. Ya. Lalu selanjutnya, alangkah banyaknya amal yang kecil menjadi amal yang besar itu dari niat. Dan alangkah banyaknya juga amal yang awalnya besar menjadi kecil, itu semua tergantung dari niat awal. Ada salah. Ya, itu yang barusan saya sampaikan juga sudah tercurahkan sebagaimana pesan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya Nama likulrim rim manawa. Pemangkanat hijratu ilallahi wa rasul. Panjang hadisnya. ya, tapi yang saya pakai innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung dari niat. Jadi kesimpulannya, apapun perbuatan yang akan kita lakukan itu semua tergantung dalam niat. Apakah niat kita baik, maka perbuatan itu bisa kita simpulkan baik. Kalau kita sudah berniat buruk, maka perbuatan itu bisa kita simpulkan maka buruk. Baik, kita otomatis kita harus menjaga motivasi hidup ya. Betul. Tetap isi. Terima kasih Miftah ya. Ya, siap. Baik. Terima kasih, Pak. Ya. Silakan lanjut. Adik kakak. Kakak Pak. Kamu anak paling gede ya kakak ya. Betul Pak. Baca buku apa kakak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kakak Ali Pratamansyah dari kelas 12 Mekatronika A. Di sini buku yang saya baca adalah Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga Pendidikan Indonesia. Calon guru nih. Jadi Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia pilihan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran berisi pedoman dan tataan kehidupan manusia untuk memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Untuk mencapai fungsi tersebut, Al-Quran tidak hanya menyebutkan tentang dasar-dasar atau tataan kehidupan manusia, akan tetapi lebih dari itu, Al-Quran menjelaskan tentang persoalan kehidupan manusia, seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi yang bersumber dari petunjuk-petunjuk di dalam Al-Quran. Al-Quran juga adalah pedoman bagi seluruh umat Islam dan juga pegangan keagamaan. Ya, apa kesulitannya dari memahami buku itu kak? Itu kan tebal sekali ya. Gimana? Untuk kesulitan memahaminya, ada beberapa kata yang mungkin kurang saya tahu juga, Pak. Nah, harus pakai ChatGPT ya. Ya, Pak. Sepertinya seperti Bagaimana kesannya tadi baca buku itu? kesannya saya sangat excited ya, apalagi kalau saya mengerti tentang apa-apa kata yang belum saya pahami. Karena Itu dengan tandanya harus lebih banyak baca lagi, Ya, Pak. belajar lagi ya kak ya. Baik, terima kasih kak, waktu kita terbatas ya. si